Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudulkan Pancasila sebagai Sistem Filsafat, yang beranggotakan Welianti, Muhammad Putra Ananda, saya sendiri, dan Syarif Nur Hidayat. Subpokok bahasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep dan urgensi, alasan diperlukannya kajian, menggali sumber historis, sosiologis, politis, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan, mendeskripsikan esensi dan urgensi. Konsep dan urgensi. Filsafat ialah suatu pandangan manusia dalam menilai suatu objek dengan bijaksana, serta memiliki peran dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sebuah pemikiran manusia yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam kehidupan yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain, yang secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan antar sesama, baik agama, suku, dan budaya, dan saling memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan saling mentoleransi satu sama lain. Urgensi sebagai sistem filsafat merupakan sebagai pembentukan karakter kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contoh, setiap orang harus memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian di lingkungan sekitar agar dapat memiliki rasa tanggung jawab antar sesama manusia. Dengan diadakannya gotong royong dalam masyarakat, kita lebih mudah berinteraksi sesama manusia dan dapat bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan suatu hal tanpa membeda-bedakan suku, khas, dan budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Dan di dalam bermasyarakat, perlunya kita saling tolong-menolong antar sesama tanpa membedakan korban yang perlu meminta bantuan. Selanjutnya, alasan diperlukan kajian dalam sistem filsafat. Yang pertama, untuk memahami Pancasila sebagai mendalam. Dua, memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Tiga, untuk menghadapi tantangan global. Keempat, untuk membantu karakter yang baik. Alasan diperlukannya kajian sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Filsafat sebagai genetivikus objektivikus dan genetivikus subjektivikus. Genetivikus objektivikus bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai objek menjadi landasan filosofisnya berdasarkan sistem dan cabang filsafat yang berkembang di Barat. Contohnya, sifat menghargai satu sama lain dikarenakan banyak sekali budaya di luar sana yang telah masuk ke Indonesia, dan perlunya kita menyaring kebudayaan asing dengan cara memegang teguh nilai-nilai Pancasila agar kita dapat melakukan tindakan yang benar untuk negara kita sendiri. Sedangkan genetivikus subjektivus pandangan manusia yang bersifat untuk mengkritis suatu filsafat yang berkembang dengan nilai-nilai Pancasila yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan ontologis filsafat Pancasila merupakan sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang berkaitan dengan hakikat manusia sebagai subjek pendukung pokok Pancasila. Contohnya, menghormati dan toleransi antar umat beragama. Sedangkan landasan epistemologis filsafat Pancasila
merupakan nilai-nilai Pancasila yang digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya besaprah. Besaprah adalah acara makan besaprah yang dilakukan masyarakat Melayu Sambas pada acara jamuan makan seperti acara pernikahan. Besaprah merupakan salah satu warisan budaya serta mengandung kearifan lokal yang mencerminkan kehidupan sehari-hari. Landasan aksiologis Pancasila merupakan filsafat yang menyelidiki tentang nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, baik nilai moral, estetik, maupun politik. Contoh, pemberantas korupsi. Upaya untuk memberantas tindakan pidana korupsi yang merupakan keuntungan negara dan kesejahteraan rakyat. Pemberantasan korupsi juga merupakan wujud dari pengalaman sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menggali sumber historis, sosiologis, politis sebagai sistem filsafat. Yang pertama, historis. Historis adalah latar belakang sejarah yang melatar belakangi lahirnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, sosiologis, kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen. Yang ketiga, politis, pandangan politik yang melandasi Pancasila sebagai sistem filsafat. Contoh sumber historis, sosiologis, dan politis. Historis, contohnya artefak, benda-benda peninggalan masa lalu yang dibuat oleh manusia, misalnya candi, patung, dan gerabah. Sosiologis, contohnya media sosial. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dapat memberikan informasi tentang interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya, postingan di sosial media dapat memberikan informasi tentang opini, perilaku, nilai-nilai masyarakat. Sedangkan politis, contohnya media massa. Media massa seperti koran, majalah, dan televisi dapat memberikan informasi tentang peristiwa politik yang terjadi di masyarakat. Misalnya, berita tentang pemilihan umum dapat memberikan informasi tentang kandidat, visi dan misi mereka, dan hasil pemilu. Selanjutnya dilanjutkan dengan Syarif. Baiklah, selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat, suatu perkembangan dari masa ke masa. Di dalam bermasyarakat, perlunya adab itu sangat penting. Ketika bertemu orang yang lebih tua, sebaiknya menundukkan badan dan disapa. Tetapi pada zaman sekarang, adab itu sudah mulai luntur. Banyak sekali anak-anak muda tidak memperhatikan adab, bahkan ketika lagi bertemu orang yang lebih tua, tidak memperhatikan atau asal lewat tanpa rasa hormat dengan yang lebih tua. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ketika seseorang dapat meletakkan kebebasan pada dirinya, maka sebanyak sekali hal-hal negatif yang terjadi pada dirinya. Contohnya gaya hidup konsumerisme dan westernisasi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi. Esensi dalam sistem filsafat dapat diartikan sebagai hakikat atau makna yang terkandung dalam suatu sistem dalam filsafat. Sedangkan urgensi dalam sistem filsafat dapat diartikan sebagai pentingnya suatu sistem filsafat. Urgensi suatu sistem filsafat dapat dilihat dari fungsinya dalam kehidupan bermanusia. Pancasila menjadi sumber kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Adapun contoh penerapan esensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui dan mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan musyawarah mufakat. Dan yang terakhir, kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun contoh penerapan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, filsafat dapat membantu kita dapat memahami nilai-nilai Pancasila. Contohnya, toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan yang kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, filsafat dapat membantu kita untuk memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Contohnya, menghormati perbedaan pendapat dan budaya, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Selanjutnya, kesimpulan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diartikan sebagai suatu sistem pemikiran yang mendalam mengenai Indonesia dalam segala hal. Pancasila merupakan hasil renungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu bangsa Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terjadi menjadi sesuai dengan kelima sila. Baiklah, sekian dari presentasi. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Satu kelompok, satu pertanyaan. Baiklah, Nopela, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Bugita Maretengawang. Saya dari kelompok 5 yang bertanya, bagaimana sumber sosiologis dalam Pancasila sebagai sistem filsafat pada masa sekarang? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Nopela. Maksudnya Gita. Berikutnya dipersilahkan Nopela. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nobela, perwakilan dari kelompok 3. Bagaimana hubungan antara Pancasila dan filsafat? Terima kasih. Baik, terima kasih Nopela. Satu kelompok lagi, persilakan. Ya, Sri, dipersilakan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Sri. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Nurhayati. Bagaimana peran Pancasila sebagai sistem filsafat? Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Contohnya, toleransi antar agama yang merupakan amalan dari filsafat Pancasila. Sila pertama, sikap peduli dan tolong menolong yang merupakan amalan sila kedua. Apakah Sri Nurhayati jelas menjawabannya?
Sama-sama. Baiklah. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Novela, yaitu bagaimana hubungan antara Pancasila dan filsafat. Pancasila dan filsafat memiliki hubungan yang sangat erat. Pancasila dapat dikatakan sebagai sebuah sistem filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu bangsa Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan saudari Novela, sudah cukup dengan jawaban saya? Terima kasih sudah menjawab. Kepada kelompok 1 dan 2, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan untuk bertanya. Baik, saudari Mirna, dipersilakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mirna Wendari dari kelompok 2. Ingin bertanya, Silakan. faktor apa saja yang menjadi tantangan dalam penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat? Bisa diulangi lagi? Faktor apa sajakah yang menjadi tantangan dalam penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat? Baik, terima kasih saudari Mirna. Ya, sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Brigita. Bagaimana sumber sosiologis dalam Pancasila sebagai sistem Filsafat pada masa sekarang. Sumber sosiologis dalam Pancasila sebagai sistem filsafat pada masa sekarang terbagi menjadi 3, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, perkembangan zaman. Yang ketiga, tantangan global. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Sedangkan perkembangan zaman terus berkembang dan berubah. Hal ini juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Yang ketiga, tantangan global. Dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan global seperti globalisasi, perubahan iklim, dan pandemi. Apakah kepada saudari Brigita, apakah sudah jelas jawabannya? Baik, sudah. Terima kasih. Sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mirna, yaitu faktor apa saja yang menjadi tantangan Pancasila dalam sistem filsafat. Yaitu faktornya terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini dapat menjadi tantangan bagi Pancasila karena dapat menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dan pertentangan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu pengaruh ideologi asing. Ideologi asing seperti komunisme dan kapitalisme dapat menjadi tantangan bagi Pancasila karena dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Sekian, gimana dengan saudari Mirna? Baik, terima kasih.
Sama-sama. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi akan kami tutup. Tolong teman-teman kameranya dibuka. Tiga. Oke, terima kasih.